Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وكثر الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وشدد لساني ويهدي قلبي وقلوب الحاضرين بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, maha puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang sama kita muliakan dan yang sama kita cintai kepada Al-Habib Salim Al-Mashhur mata'anallah bitul hayatih. Kita doakan semoga beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan badannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Dan yang sama kita muliakan dan yang sama kita cintai kepada Al-Ustadzul Mubarak Al-Ustadz Muhyiddin mata'anallah bitul hayatih. Semoga Allah panjangkan umur beliau demi kejayaan Allah, kejayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tambahkan kekuatan istiqamah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan yang sama kita muliakan kepada para hadirin hadirat yang hadir di ini majlis Al-Huda. Semoga dengan hadirnya kita di ini majlis, dengan hadirnya kita di ini tempat yang penuh barokah, semoga Allah turunkan barokah ke ini kampung. Semoga Allah turunkan barokah kepada kita semua, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan semoga dengan duduk kita di ini majlis, tidaklah kita melangkahkan keluar dari ini majlis terkecuali dosa-dosa kita dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga hajat-hajat kita diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, Al-Faqir ingin bertanya, masih semangat? Masih semangat? Masih kuat? Lapar ke? Lapar semua, agak-agak lapar. Allah. Gimana kabar warga Sidang Mulia? Sehat semua? Daramang? Alhamdulillah. Udah berapa lama nih kita nggak jumpa? Tos sabar halami. Udah lama? Ustaz Muhyiddin sibuk terus. Sama lapis tadi sudah sakar mulut 7 bulan. Masya Allah, mudah-mudahan pertemuan kita di ini majelis menjadi pertemuan yang abadi. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pak, Bu, sebelum Al-Faqir mulai, sebetulnya dari kemarin-kemarin Al-Faqir selalu ingat ini kampung. Al-Faqir ingat terus ke ini kampung Sidang Mulia. Dan alhamdulillah dari kemarin-kemarin Al-Faqir ingin datang ke sini tempat. Cuman ada halangan dan alhamdulillah dengan izin Allah, dengan barakahnya Ustadz Muhyiddin, Al-Faqir bisa hadir di ini malam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kebetulan ini malam Maulid. Ini malam tanggal 1 bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menghiasi malam Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam hidupnya barokah. Amin. Hidupnya barokah. Dan alhamdulillah Pak, Bu, tadi Al-Faqir sempat datang setengah, dan Al-Faqir mendengar dari perkataan Ustadz Muhyiddin
semua dari isi-isinya menjelaskan tentang para habaib. Semua menjelaskan, menceritakan tentang para habaib. Siapa yang memerintahkan kita untuk selalu mahabbah kepada mereka semua? Siapa yang suruh kita mencintai mereka semua? Tidak lain dan yang tidak bukan Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita agar selalu mahabbah, cinta kepada ahlul bait baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang mengaku dirinya ahlus sunnah wal jamaah, yang mengaku dirinya ahlus sunnah wal jamaah, dia benci habaib, dia dustakan habaib, dia dustakan keutamaan para habaib, berarti dia sudah dusta, dia sudah palsu, dan dia sudah berbohong mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Karena kenapa? Orang ahlus sunnah wal jamaah dari zaman dulu sampai sekarang enggak pernah pisah dengan para habaib, betul? Dari zaman dulu sampai sekarang orang yang ahlus sunnah wal jamaah tidak lepas dengan para habaib, dan habaib menjadi salah satu yang menyebarkan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi orang yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah wajib mencintai para habaib, para hadirin. Siapapun orangnya, maupun dia di kalangan ulama, maupun dia ada di kalangan ustadz, ulama, kiai, dia benci habaib, dia dustakan habaib, berarti ilmunya tidak barokah, para hadirin. Ilmunya tidak barokah. Kenapa bisa begitu? Di dalam kitab yang ditukil oleh Tubagus Ahmad Bakri, beliau pernah mengatakan kalau ada ulama benci sama habaib, jangan diaji, maksudnya jangan digurui, ulama, karena ulama tersebut dia mempunyai ilmunya jadah, haram, enggak bersampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, para hadirin, bagaimana kita untuk bisa mencintai para habaib? Gimana caranya? Satu, kita cinta kepada para habaib, kita cinta dikarenakan baginda Nabi Muhammad SAW. Kita cinta kepada para habaib karena cinta kepada baginda Rasulullah. Semata-mata cinta kepada Nabi, kita cinta kepada duriah baginda Rasulullah SAW. Tatkala baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai dua anak gadis yang dua-duanya janda. Dua-duanya ini janda, para hadirin. Tatkala janda, semua ada di sekeliling sahabat-sahabat Nabi yang mengatakan kesian ya, itu putri-putri Nabi masih muda-muda tapi janda. Akhirnya itu tatkala Sayyidah Zainab bin Ummul Kulsum sedang berjalan, kedengar itu orang yang menggunjing tersebut. Orang yang menggunjing-gunjing Ahlul Bait Rasulullah. Akhirnya terdengar oleh Sayyidah Zainab bin Ummul Kulsum, hatinya tersakiti. Hatinya merasa sakit dikarenakan mempunyai status janda. Dan akhirnya beliau mengadu ke abahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tatkala mengadu apa? Nabi merasa sedih, akhirnya turun ayat innama qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Katakanlah ya Muhammad, tidaklah aku meminta upah, tidaklah aku meminta balasan kepada kalian semua terkecuali untuk selalu mahabbah, untuk selalu mencintai kepada keluargamu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perintah cinta kepada para habaib itu bukan disuruh sama ulama, cinta sama para habaib bukan disuruh sama Nabi, tetapi langsung disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga disuruh oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selantas bagaimana kita mencintai mereka semua? Jangan pandang bulu. Oh, Habibnya yang satunya Habib yang satunya miskin, yang satunya kaya. Kita cinta sama yang kaya.
Jangan begitu. Kita mahabbah sama habaib, yang habaibnya ini alim, terus yang ini jahil. Maaf. Ada kata ada habaib yang alim sama yang jahil. Kita mahabbah sama yang alim saja. Yang jahil kita tinggalin. Yang dicinta, yang dimaksud sama Nabi, yang dimaksud sama Rasulullah, agar selalu cinta kepada duriah Rasulullah, itu bukan dipilih-pilih, bukan. Bukan yang alimnya saja, bukan. Bukan yang kayanya, bukan. Bukan yang cakep, bukan yang berkulit putih aja, bukan. Bukan yang sempurna, bukan yang perfect di mata antum, bukan. Tetapi kita cinta semua kepada para habaib, diumumkan di semuanya. Mau habibnya alim, mau habibnya bodoh, habibnya mau habibnya bandel misalnya, kalau ada habibnya baik, semuanya kita harus mahabbah kepada mereka. Jangan dipandang-pandang, jangan dipilih-pilih, jangan. Kita cinta semua kepada mereka dikarenakan datuk moyang mereka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Habib mau tanya ya, Habib mau tanya nih. Pernah ke Madinah belum? Belum. Mau ke Madinah nggak? Oh, mudah-mudahan ya. Amin. Di Madinah ada makam siapa? Makam Rasulullah. Di makam Rasulullah itu ada kiswahnya nggak? Kiswah tahu? Itu kalau di Ka'bah itu penutup hordeng gitu. Ada nggak? Ada penutup surbannya nggak di makam Rasulullah? Ada. Ah? Ada. Ada penutupnya kan di makam Nabi? Ada. Nyakop. Lihat digambarkan ada. Masya Allah. Abi mau tanya nih, kalau kiswahnya itu, kiswah makam Nabi Muhammad SAW, ana ambil, Habib ambil, wah Habib diambil, dibawa ke Subang sini, kampung Habib Indah Mulia. Habib bawa itu kiswahnya, Habib liatin ke jamaah, atau Habib liatin ke Ustadz nih, Ustadz Muhyiddin. Pendapat antum gimana? Reaksi antum bagaimana? Senang nggak? Gimana itu? Diciumin nggak itu kiswah? Hah? Ini sorbannya, diciumin nggak? Diciumin. Pasti. Kenapa begitu? Karena itu sorban, karena itu kiswah menempel dengan makom Nabi Muhammad SAW. Betul? Terus ada peninggalan Nabi SAW, imamah, udang, sorban. Itu kalau seandainya saya ambil, misalkan Habib ambil, itu sorban Rasulullah, ana ambil, dikasihkan Ustadz Muhyiddin, dikasihkan. Reaksi Ustadz Muhyiddin gimana? Seneng banget, Masya Allah, betul, luar biasa. Hah? Kenapa bisa begitu? Ya kan? Karena bukan sorbannya. Karena kenapa? Karena itu sorban pernah dipakai sama manusia suci, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus itu sorban Habib liatin ke emak-emak ayah di dia, ibu-ibu nu ayah di dia, kumaha tah reaksi ibu-ibu nu ayah di dia? Bunga apa henteu? Senang apa enggak? Senang. Terus tongkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tongkat Rasulullah, wah Habib dicandak di itu.